Saya seorang ibu yang berumur 33 tahun dan sekarang ini saya mempunyai seorang bayi yang masih saya susui. Nah, sementara sekarang ini ada virus corona. Saya takut menyusui karena saya takut anak saya terinfeksi virus corona. Jadi saya bingung, saya menyusui atau tidak ya? Karena saya takut anak saya tertular virus corona. Pasien positif PDP atau ODP COVID-19 apakah boleh menyusui bayinya? Ibu dengan COVID-19 boleh menyusui bayinya jika menginginkannya. Namun, jika ibu dalam keadaan lemah dan belum menginginkannya, ibu dapat menunda menyusui serta memberikan ASI dengan cara dipompa atau diperah. Pada ibu dengan COVID-19 namun tetap ingin menyusui bayinya, wajib memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, menggunakan masker saat sedang menyusui. Yang kedua, mencuci tangan sebelum dan setelah bersentuhan dengan bayi. Yang ketiga, rutin membersihkan area yang tersentuh dengan cairan desinfektan. Yang keempat, menerapkan etika batuk dan bersin ketika sedang menyusui bayi. Jika ibu positif COVID-19, PDP atau ODP COVID-19, atau memiliki penyakit lain yang menghalangi saat mengurus bayi, tidak dianjurkan untuk menyusui secara langsung. Disarankan untuk melakukan pompa ASI atau perah ASI, menggunakan donor ASI, dan relaktasi. Tidak disarankan untuk memberikan susu lain selain ASI kepada bayi. Mintalah bantuan orang sehat lainnya untuk memberikan ASI secara perlahan dan benar kepada bayi. Nama saya Bestari, saya berumur 32 tahun. Saya bekerja sebagai pegawai swasta. Saya memiliki 2 orang anak. Di masa pandemi COVID-19 ini, sebagai seorang ibu, saya tentunya sangat mengkhawatirkan kesehatan anak-anak saya. Bagaimana caranya agar daya tahan tubuh mereka tetap terjaga? Apa saja jenis makanan yang harus saya berikan untuk mereka? Dan kebiasaan apa yang seharusnya diterapkan kepada anak-anak di rumah? Di masa pandemi COVID-19 saat ini, kita perlu menjaga kesehatan dan kebersihan terutama ketika sudah berkegiatan di luar rumah. Contohnya bekerja. Dan untuk menghindari penyebaran COVID-19, berikut panduan protokol sepulang bekerja. Ketika kita sudah sampai di rumah, yang perlu kita lakukan adalah melepas dan menyimpan sepatu di luar rumah, minta anggota keluarga untuk membuka pintu, jaga jarak, dan jangan menyentuhnya. Letakkan tas, kunci, dompet, dan barang lainnya di tempat yang sudah disiapkan dan bersihkan dengan desinfektan. Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Cuci langsung pakaian yang kotor dengan deterjen. Dan mandi sebelum berinteraksi dengan keluarga. Daya tahan tubuh yang kuat merupakan salah satu faktor penting dalam pencegahan penyakit COVID-19. Terdapat beberapa cara untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap kuat. Cara yang pertama adalah dengan memakan makanan yang sehat. Makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang dengan komposisi yang lengkap antara karbohidrat, protein, lemak, dan dilengkapi oleh buah dan sayur. Akan tetapi asupan lemak, gula, dan garam juga perlu untuk dibatasi. Selain memakan makanan yang sehat, kebutuhan cairan juga harus terpenuhi. Sebaiknya kita meminum air putih sebanyak 6-8 gelas per hari untuk menjaga tubuh kita agar tidak dehidrasi. Perlu diingat bahwa sebelum menyiapkan makanan, termasuk sebelum dan sesudah makan, kita harus mencuci tangan untuk menjaga higienitas. Cara yang kedua untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap kuat adalah dengan melakukan pola hidup sehat, yaitu dengan berolahraga secara rutin. Dalam melakukan olahraga ini, kita tidak perlu memaksakan tubuh kita. Kita hanya perlu melakukan olahraga dengan intensitas yang ringan hingga sedang dengan durasi 20-45 menit. Dengan melakukan olahraga tersebut minimal 3 kali seminggu, kekebalan tubuh kita dapat meningkat.
Cara yang ketiga untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita adalah dengan berjemur di bawah sinar matahari. Berjemur di bawah sinar matahari penting untuk pembentukan vitamin D. Saya seorang ibu rumah tangga, saya memiliki satu anak. Saya sangat bingung di masa pandemi COVID-19 saat ini. Bingung sekaligus khawatir. Di mana saya harus memenuhi kebutuhan keluarga saya. Dan untuk itu saya harus ke pasar. Tadi saya pulang dari pasar, di pasar ramai sekali. Sementara saya tidak tahu siapa-siapa saja orang yang saya temui. Saya bingung, apa yang harus saya lakukan? Di tengah situasi pandemi saat ini, tentunya bagi para ibu-ibu takut untuk keluar rumah, apalagi mereka harus berbelanja ke pasar. Di sana mereka ketemu dengan orang banyak, dan yang paling menakutkan adalah menularkan virus kepada anak-anak yang ada di dalam rumah. Tapi bingung, kalau tidak berbelanja, makan apa? Tenang, bagi para ibu-ibu tidak perlu khawatir. Ada beberapa protokol yang perlu dipatuhi ibu-ibu sewaktu pulang dari pasar. Yang pertama, lepaskan sandal atau sepatu sebelum memasuki rumah. Yang kedua, pindahkan barang-barang belanjaan seperti sayur, ikan, atau buah-buahan ke dalam tempat atau plastik yang kita bawa dari rumah. Dan pastikan plastik sekali pakai dan bon belanjaan yang kita bawa dari pasar segera dibuang. Kemudian kita bisa ganti pakaian, kita cuci dan segera mandi. Yang ketiga, segera bersihkan bahan-bahan yang kita bawa dari pasar. Di bawah air mengalir selama 20 detik. Kemudian kita pisahkan bahan-bahan yang mentah dan yang matang di bawah wadah yang bersih, kemudian kita simpan. Setelah selesai, kita cuci kembali tangan kita di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun selama 20 detik. Bagi para ibu-ibu yang berbelanja di pasar tradisional ataupun di supermarket, jangan lupa untuk terus menaati protokol seperti memakai masker, berjaga jarak, serta mencuci tangan sesering mungkin. Terima kasih.